Perkenalkan, saya Siti Salamia SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 223232999017. Saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja di SMP Negeri 4 Siak-Ulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada materi Distrik Statis di kelas 9. Silakan saksikan video yang saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke IPA ya, yang materi kelas 9 untuk materi listrik statis. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, silakan disiapkan dulu untuk kita kelas, menyiapkan dulu teman-temannya untuk mulai pendidikan hari ini. Diminta sama Timotius siapkan dulu pelajaran kita hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ibu mau absen dulu teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Siapa-siapa aja tidak hadir hari ini, Nak? Gabriel dengan Najla. Apa kabarnya Gabriel dengan Najla? Gabriel Alfa. Najla izin. Izinnya kenapa? Oke, untuk teman-teman kita tidak hadir, bagi yang Alfa ya semoga mungkin ada kabar baik. Dan yang izin naik lomba, kita doakan saja teman kita itu mengikuti lombanya bisa mendapat juara ya. Untuk memulai materi hari ini materinya masih ada dengan materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, dulu di kelas itu kamu pernah mendengar tentang atom. Pernah? Masih ingat atom itu apa? Masih. Apa itu atom, Timotius? Bagian yang paling terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya, yang dibilang Timotius benar. Atom adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, ya. Bagian terkecil dari benda, oke, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, jadi hari ini nanti ada hubungannya dengan materi kita tentang listrik statis, oke. Nah, sebelum ke listrik statisnya, mungkin kamu pernah melihat gejala dalam kehidupan kita. Misalnya, waktu kamu mendekat dengan layar televisi, ya, layar televisi, kamu berdiri di depan televisi, terus kamu mendekatkan pergelangan tangan kamu. Nah, di kita dekat ada bulu atau rambut ya. Nah, ini kan kalau didekatkan ke layar TV itu apa yang terjadi? Rambutnya berdiri atau kita berdiri ya. Atau rambut kita lah, ya. Rambut kita kalau didekatkan ke TV itu gimana? Koleksi. Seperti mana? Seperti nempel. Oke, seperti nempel, ya. Nah, atau gini, kamu pernah nggak mendengar petir? Nah, petir. Nah, itu semua adalah salah satu bagian dari makanan kita, ya. Nah, apa itu? Nanti ada di tentang listrik statisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di sini melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan konsep listrik statis dengan percaya diri. Nah, jadi kamu harus bisa nanti menjelaskan apa itu namanya listrik statis, ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat memberi contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, setelah kamu jelaskan nanti apa itu statis, kamu harus bisa juga memberikan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan kita, ya. Kemudian, melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dengan benar, ya. Kemudian
Kemudian melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dan menganalisis dengan benar. Dan yang kelima, tujuannya melalui diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada benda-benda yang bermuatan fisik dengan teliti dan tanggung jawab. Jadi semua ini tujuannya kamu nanti akan melakukan diskusi dan eksperimen, ya. Jadi ada diskusi dan prakteknya, ya. Di isi materi kita tentang listrik statis. Oke. Nah, sebelum dimulai apa isi materi kita, Ibu akan memberikan dulu soal pretest. Oke. Silakan kamu keluarkan dulu kertas lembar untuk menjawab soal quiz kita hari ini, ya. Sebelum kita membahas materinya, Ibu lihat dulu kemampuan kamu sebelum memulai materi, bisa tak dipahami nanti di ya. Silakan sediakan dulu kertas lembarnya. Kita akan mengerjakan dulu soal pretest. Ini kerjakan nak ya. Silakan buat kertas lembar dulu, kamu jawab. Ya, silakan dikumpulkan kertasnya. Kumpulkan sini. Nah, sudah mengerjakan semua pretestnya. Hari ini Ibu sampaikan dulu mekanisme pelaksanaan kerja kita hari ini seperti apa, ya. Nanti setelah Ibu tayangkan materi, ya, kemudian sudah dijelaskan ke sana isi materinya, kita nanti akan melaksanakan praktek dulu. Ya, nanti kamu akan mencobakan contoh-contoh gejala statisnya. Ya, dan pada saat kamu bekerja kelompok, Ibu akan menilai, ya, Ibu akan menilai sikapnya, keterampilannya, serta bagaimana kamu berdiskusi dengan kelompok. Ya, nanti akan menilai setiap kelompok itu apakah ada kerjasamanya, ya, apakah ada sikap disiplinnya, bertanggung jawab atau tidak. Itu penilaian dari keterampilannya. Kita diskusi kelompok nanti, ya. Kalau udah dibagi nama kelompok, silakan sekarang pindah dulu ke kelompok yang sudah diberikan kemarin, ya. Silakan kamu pindah dulu ke kelompoknya masing-masing. Kasih duluan KTD-nya, sebelum menjelaskan materi. Silakan menilai KTD itu sama dengan ATS ya. Ini akan kami kerjakan nanti. Ya. KS-nya udah satu orang aja ya, karena yang lain membantu mempraktekkan materi kita nanti. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, coba perhatikan dulu video yang saya tadi, ya. Silakan diperhatikan dulu. Tahu adik-adik bagaimana proses terjadinya bakteri? Yuk cari tahu jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayana, guru IPA dari SMP Negeri 3 Spesial Kabupaten Serang. Nah, untuk kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep listrik statis. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain kuliah. Oke adik-adik, sebelum kita membahas tentang konsep listrik statis, kita lakukan percobaan dulu. Dan percobaannya bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan dibantu oleh Kak Elsa. Halo Kak Elsa. Halo teman-teman. Kak Elsa, sudah siap melakukan praktikum hari ini? Siap dong. Oke deh kalau begitu, silakan Kakak.
Oke teman-teman, alat yang digunakan cukup mudah yaitu plastik dan kertas. Dan satu lagi adalah ini. Cara kerjanya begini, kita potong kecil-kecil kertasnya. Sampai di sini masih bingung. Begini adik-adik, setiap benda disusun atas atom. Atom adalah bagian kecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi dengan cara biasa. Di dalam atom setiap benda terdapat muatan listrik. Ada 3 jenis muatan. Dari tayang video tadi sedikit Ibu jelaskan kembali ya dari peristiwa listrik statisnya. Nah, coba lihat ke depan dulu ya. Nah, di situ kamu pasti akan lihat di situ tentang listrik statis ya dari video tadi. Nah, apa itu listrik statis? Statis adalah aliran listrik diam atau muatan listrik yang tidak bergerak tapi berkumpul pada suatu objek yang bukan termasuk konduktor listrik. Ya, nah itu yang dikatakan listrik statis. Oke. Dari tayang video tadi sedikit Ibu jelaskan kembali ya dari peristiwa listrik statisnya. Nah, coba lihat ke depan dulu ya. Nah, di situ kamu pasti akan lihat di situ tentang listrik statis ya dari video tadi. Nah, apa itu listrik statis? Statis adalah aliran listrik diam atau muatan listrik yang tidak bergerak tapi berkumpul pada suatu objek yang bukan termasuk konduktor listrik. Ya, nah itu yang dikatakan listrik statis. Oke. Kemudian, ya, dari peristiwa teori atom. Nah, ini kan kita sudah belajar dulu di kelas 7 tentang atom, ya. Nah, teori atom itu mengatakan atom terdiri atas 2 bagian, ya. Ada inti atom dan kulit atom, ya. Ini inti atom ada di tengah-tengah. Nah, di inti atom itu terdapat ada yang bermuatan positif, ya. Kemudian sedangkan kulit atom terdiri dari partikel yang bermuatan negatif. Nah, di inti atom di situ juga ada benda yang tidak bermuatan atau netral, ya. Nah, sekarang kita lihat di situ ada gambar muatan-muatan yang ada di atom, elektron, proton, dan neutron. Nah, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, kalau neutron netral, ya. Nah, inti atom itu tersusun dari 2 macam partikel. Inti atom itu hanya dimiliki oleh proton dan neutron di inti atom, ya. Kemudian di sekelilingnya atau kulit atomnya adalah namanya elektron. Elektron inilah yang mengelilingi inti atom, ya. Nah, lanjut. Oke, nih sekali lagi. Benda dikatakan netral itu seperti apa? Ya, netral jika muatan positif dengan muatan negatif jumlahnya sama. Ya, nah ini pada muatan netral itu apa tadi? Proton, neutron atau elektron? Yang netral. Di neutral, ya. Kemudian yang bermuatan positif, ya. Yang dikatakan benda bermuatan positif, oke, kalau jumlah muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatif. Jadi benda dikatakan bermuatan positif, ya. Kemudian dikatakan bermuatan negatif kalau jumlah muatan positifnya lebih sedikit, sedangkan jumlah elektronnya lebih banyak, ya. Ya. Nah, gejala-gejala ini nanti akan kamu cobakan pada saat praktek yang ada di LKPD-nya, ya. Oke. Sekarang sebelum kita melakukan eksperimen dari tayangan video tadi dan apa yang disampaikan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya ingin bertanya, apakah dalam kehidupan kita pernah terjadinya listrik statis? Tadi temannya bertanya ya, apakah dalam kehidupan kita pernah terjadi gejala listrik statis? Kira-kira ada yang tidak nggak? Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Carlos. Apa aja mas? Contoh gejala listrik statis pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama petir, habis itu menggosok baju, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tadi temannya Habibie menjawab ya. Contoh gejala listrik statis dalam kehidupan kita itu ya banyak ya, seperti ada peristiwa petir,
Oke, petir kemudian menggosok baju katanya. Oke, latihan statis. Ya, itu salah satu contoh. Oke, nah untuk lebih lengkapnya lagi seperti apa gejalanya, nanti kita akan adakan praktek. Ya, kita akan adakan praktek yang bahan-bahannya silakan nanti diambil di meja ibu. Ya, hari ini kita langsung aja mengadakan diskusi dan prakteknya. Ya, silakan masing-masing kelompok wakili satu orang ambil bahan-bahannya ke depan. Ya. Jauh kali. Lakukan perintah yang ada di LKPD-nya. Coba dibagi-bagi tugas per kelompok. Siapa yang isi LKPD, siapa yang melakukan pertugasnya, siapa yang nanti saling diskusi. Ada satu kelompok ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Langsung hitung berapa tingginya? Hitung. Tadi itu keluar berapa? Hitung panjangnya. Nah, tapi guys. Boleh ganti-ganti yang bagi-bagi tugas, siapa yang participate mau participate, siapa yang Gue potong-potong kertas gue. Potong kertas. kertasnya ada yang sobek ya. Oke, penggaris. Jauh. Berapa tadi 40 kali ya? 40 kali. Jauh dari buat jadi 50 kali. Apa lagi?
sebagian kelompok yang sudah selesai, kita lihat dulu hasil presentasi dari kelompok tersebut. Kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan, ya. Ya, siapa yang mau tampil untuk presentasi kelompoknya? Jadi mau? Oke, silakan. Kelompok ya. Siap semua? Iya. Baiklah, perkenalkan nama saya Timotius Tapea selaku perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai praktikum kami gejala listrik statis. Oke, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi ketika balon 1 didekatkan dengan balon 2? Yang terjadi ketika balon 1 dan balon 2 digosokkan dengan kain ada gaya tarik menarik. Nah, hal ini disebabkan muatan positif yang berada pada balon menarik muatan negatif yang berada pada salah satu balon yang lain. Yang kedua, jika ada kawan-kawan ingin bertanya, saya persilakan. Ya, kelompok 2 bertanya ini. Silakan. Saya dari kelompok 2 tadi sudah dijelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Vincent. Mengapa penggaris yang digosokkan pada rambut bisa menarik potongan kertas? Nah, hal ini disebabkan muatan elektron yang berada pada rambut berpindah ke penggaris, sehingga penggaris tersebut kelebihan elektron dan menarik potongan kertas tersebut. Oke, terus tepuk tangan dulu dari kelompok 4. Oke, pendapat dari kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan tepuk tangan juga untuk kelompok 2 yang sudah bertanya ke kelompok 4. Jadi di kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kira-kira jawabannya bersama nggak dengan kelompok masing-masing? Sama ya. Jadi intinya kalau ada benda yang digosokkan, ya, ada kalau muatannya berbeda dia bagaimana? Nanti kita cari kesimpulan bagaimana ya. Sekarang silakan disimpulkan dari percobaan yang buat dari salah satu kelompok, bisa nggak menyimpulkan dari hasil percobaan kita hari ini gitu, ya? Nah, coba kelompok apa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mau membacakan kesimpulan dari hasil percobaan yang kamu cobakan tadi ya. Silakan. Baik semuanya, perkenalkan saya Vincent dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat kami tarik daripada percobaan yang telah kita lakukan tadi. Jadi di sini saya menemukan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah contoh gejala listrik. Contoh gejala listrik yang dapat kita simpulkan adalah yang seperti yang sudah dikatakan Timotius tadi, yaitu balon yang digosokkan ke kain bol dan juga penggaris yang digosokkan ke rambut. Dan juga dalam contoh kehidupan sehari-hari adalah petir. Dari materi kita hari gejala listrik statis, mari kita sama-sama simpulkan ya. Dari materi tadi, kira-kira apa yang kita pelajari nak? Apa yang kamu pelajari tadi? Pemahaman tentang listrik statis. Terus apa lagi? Contoh gejala listrik statis. Terus interaksi antara muatan listrik. Apa saja di contoh gejala listriknya? Contoh gejalanya seperti apa tadi dari percobaannya? Tadi balon yang digosokkan dengan kain bol. Balon yang digosokkan dengan kain bol didekatkan dengan balon yang tidak digosokkan. Jadi apa? Tarik. Ya kan? Kalau nggak digosokkan jadi apa? Memberikan penghargaan nanti kepada kelompok 2 dan 4 itu akan memberikan nilai plus ya, baik itu nilai keterampilannya maupun sikapnya. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, untuk refleksi kita hari ini, ya, apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini, atau apakah ada materi yang sulit? Apakah materinya bisa dipahami? Bisa? Coba, materi apa yang bisa kamu pahami di sini? Di materi statis. Materi tentang sifat matahari. Tentang sifat matahari. Tidak ada materi yang sulit dipelajari kita ya, kalau kita betul-betul mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu refleksi sedikit dari Ibu. Nah, untuk menutup materi kita ini, sekali lagi memberikan tes lagi, ya, yaitu soal evaluasi. Ya,
Silakan dikerjakan lagi kalkulasinya. Apakah nilai kamu meningkat dari tes awal ya atau menurun? Ya, soalnya sama. Oke? Kita ulangi lagi. Ya, silakan kita kasih soal kalkulasi lagi. Ya. Nah, ini dikerjakan di sini aja langsung. Ya, buat nama kelasnya. Ini untuk kamu silakan buat nama kelasnya. Silakan isi. Ya. Untuk pelajaran berikutnya, pelajari tentang muatan listrik, hukum Coulomb, ya, yaitu materi hukum Coulomb di pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan kita hari ini. Oke, karena kita sudah melakukan percobaan dan materi selesai, kita tutup dulu materi ini untuk menyiapkan pelajarannya. Silakan berdoa dan tutup pelajaran kita hari ini dengan doa ya. Silakan ketua kelasnya siapkan dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri sholat.